Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan Arif Channel ya. Ini kita ketemu lagi dengan dunia pendidikan ini ya, bukan traveling, ini pendidikan. Pada kali ini saya akan memberikan paparan materi tentang sistem bahan bakar ya. Komponen dari sistem bahan bakar ya, yang pertama adalah komponen mesin. Yang kedua nanti dalam materi ini ya ada jenis-jenis karburator. Yang ketiga prinsip kerja dari motor bakar ya, konsep motor bakar. Yang terakhir adalah perbedaan antara motor 2 tak dengan motor 4 tak. Prinsip kerja dari karburator. Tujuannya yang pertama adalah peserta nanti setelah melihat materi ini, mempelajari materi ini, diharapkan mampu memahami prinsip kerja dari motor bakar. Yang kedua, dapat menjelaskan komponen dasar dari mesin dan fungsinya. Yang ketiga, memahami perbedaan motor antara 4 tak dan 2 tak. Nah, pokok materinya itu ya. Yang pertama adalah asal mula tenaga, komponen dasar mesin. Yang ketiga, siklus mesin. Yang keempat, prinsip kerja motor 4 tak. Yang lima, perbandingan 4 tak dan 2 tak. Fungsi dari sistem bahan bakar. Bahan bakar itu fungsinya untuk apa ya? Satu, yang pertama adalah sebagai penyuplai bahan bakar. Yang kedua adalah untuk membersihkan bahan bakar dari kotoran. Yang ketiga adalah mengubah bahan bakar cair menjadi bahan bakar gas. Yang keempat, mengatur suplai bahan bakar sesuai dengan kebutuhan mesin. Komponen sistem bahan bakar ya, yang pertama adalah paling atas adalah tutup tangki, yang kedua adalah tangki, yang ketiga adalah saringan bensin, yang keempat adalah kran bensin, yang berikutnya adalah selang bensin, yang berikutnya adalah saringan udara, yang terakhir adalah karburator. Itu adalah komponen dari sistem bahan bakar. Itu kalau satu hilang ya kinerja akan berkurang. Full tank ya, tangki, karburator ya tangki bahan bakar. Dia berfungsi untuk menampung bahan bakar. Nah, fungsinya tangki adalah sebagai penampung bahan bakar atau adai bensin. Perlengkapan tangki yang pertama adalah ada tutup tangki ya, full filler cap. Yang kedua adalah saringan bahan bakar yang ada di dalam tangki. Yang ketiga ada kran bahan bakar. Yang keempat ada selang. Yang kelima ada saringan bahan bakar tambahan ya, itu yang ada di dalam ya. Yang keenam adalah pengatur bahan bakar ya, pengukur bahan bakar ya, pengukur volume bahan bakar ya. Perlengkapan di tangki bahan bakar ya, tangki, tutup tangki, selang bahan bakar ya, saringan bahan bakar tadi ya, gimana bebek ini ya. Tutup tangki ya, tipe lubang pernapasan yang ada di tutup tangki. Berarti tutup tangki itu ada lubang pernapasan udara ya, supaya bahan bakar bisa mengalir dengan baik. Ada motor cross, motor cup, motor sport yaitu. Fungsinya adalah untuk menutup dan melindungi lubang pemasukan dari debu dan cair ya. Jadi tutup tangki fungsinya itu
Yang kedua adalah tempat sirkulasi udara atau pernapasan pada aliran bahan bakar. Yang ketiga adalah menjaga bensin supaya tidak tumpah. Kalau nggak ditutup, otomatis bensinnya akan tumpah. Tutup tangki cadangan, ya. Tutup tangki pada posisi normal, ya, lubang pernapasan terbuka dan udara dapat masuk ke dalam tangki. Itu kalau normal. Tutup tangki pada posisi terbalik, ya, bensin akan mendorong cup bal menutup lubang pernapasan dan bensin tidak akan tumpah keluar dari tangki. Jadi otomatis kalau motor yang guling, bensinnya tidak akan tumpah. Itu terdapat pada GL Neotech NSR Mega Pro Tiger. Ini pada sepeda motor, ya. Kran bahan bakar. Kran bahan bakar berfungsi untuk membuka dan menutup aliran bahan bakar dari tangki ke karburator. Kran bahan bakar tipe spot, ya, terletak di tangki dan dilengkapi pengatur bahan bakar cadangan. Ini, ya, kran otomatis ini, ya. Kran otomatis, ya, itu posisi off, berarti dia tertutup. Posisi on dia terbuka, ini salurannya masuk lewat sini. Nanti kalau tutup off. Katup bensin otomatis mulai digunakan pada tipe Karisma seperti berdasarkan kevakuman mesin pada mesin off, dengan membran ditekan oleh gas untuk menutup saluran pada posisi off. Pada mesin hidup, ya, kevakuman dari intake manifold akan menarik membran dan membuka saluran bahan bakar. Ini, ya, pada on. Ini kevakuman dari manifold, ya, dihisap otomatis bahan bakar akan mengalir. Ini, ya, kevakuman ini bawah kehisap, ini katupnya akan membuka. Ini kalau kehisap otomatis bahan bakar dari atas ini akan mengalir ke samping. Saringan udara, ya, berfungsi untuk menyaring udara yang masuk ke karburator dan ruang bakar. Saringan udara yang kotor menyebabkan satu, saluran karburator tersumbat, bahan bakarnya akan tersumbat kalau kotor. Yang kedua, piston dan silinder akan lebih cepat aus, ya. Jadi kalau bahan bakar bercampur dengan debu, maka saluran dari piston dan silinder akan lebih cepat aus. Jenis-jenis saringan udara. Yang pertama adalah saringan udara jenis busa, ini, ya. Yang kedua adalah saringan udara jenis kertas. Yang ketiga saringan udara jenis viscous. Karburator, ya, fungsinya untuk mengubah bahan bakar cair menjadi gas atau kabut. Yang kedua adalah mencampur bensin dan udara, ya, dengan perbandingan yang tepat sesuai kebutuhan mesin. Berarti pada waktu putaran idle, putaran menengah, dan putaran tinggi, dia fungsinya adalah karburator. Dia mengatur supaya motor tidak terganggu RPM-nya, supaya motor berjalan dengan normal pada semua putaran, baik rendah, menengah, ataupun tinggi. Yang ketiga adalah menyuplai campuran bahan bakar dan udara ke dalam ruang bakar. Itu perbandingan udara dan bahan bakar, ya. Satu, perbandingan udara dan bahan bakar atau disebut dengan AFR, air fuel ratio, ya, 1:15, ya. Artinya untuk membakar 1 gram bensin akan diperlukan dengan 15 gram kadar oksigen. Yang kedua adalah campuran kaya. Campuran kaya itu berarti 1:13, ya, pemakaian bahan bakar lebih boros. Yang ketiga ada campuran kurus, 1:17, banyak udaranya, yang menjadikan pemakaian bahan bakar lebih irit. Itu adalah perbandingan campurannya. Standarnya ini 1:15. Kebutuhan campuran bensin dan udara pada mesin sangat bervariasi, ya.
sesuai temperatur, beban, dan percepatan dari mesin. Putaran stasioner, beban berat, dan percepatan tinggi membutuhkan campuran yang kaya. Itu tugas dari karburator yang mengatur. Putaran menengah dan beban ringan membutuhkan campuran yang miskin. Itu yang mengatur adalah karburator. Prinsip kerja dari karburator. Tekanan atmosfer. Ya, tekanan udara di dalam kita, di sekitar kita. Udara selalu memenuhi ruang di sekitar kita dan mengalir ke tekanan yang lebih rendah. Itu udara itu. Udara selalu mengalir dari tekanan yang tinggi ke tekanan yang lebih rendah. Kevakuman, hampa atau tidak ada udara di ruang tertutup. Prinsip perbedaan tekanan. Dibuat penyempitan saluran yang disebut dengan venturi yang membentuk tekanan dan lebih rendah. Ini ruang venturi. Di ruang venturi ini adalah penyempitan ruangan. Ya. Otomatis di sini akan ada tekanannya rendah, kecepatannya akan tinggi. Kecepatan di sini akan lebih besar ini kecepatannya dibanding di sini. Ya, ini ruang venturi. Itu udara masuk ke sini ya. Di sini ya, karena penyempitan di sini maka di sini tekanannya akan lebih kecil, lebih besar, kecepatan udaranya cepat, ya, kecepatannya lebih tinggi. Jadi tekanannya rendah, kecepatannya tinggi. Prinsip kerja karburator. Prinsip kerja karburator berdasarkan perbedaan tekanan. Apabila udara mengalir melintasi venturi ini ya, mengalir dari sini melintasi venturi. Darah yang diperkecil itu namanya venturi ya. Kecepatan udara akan bertambah, luwih banter di sini. Jadi udara di sini dengan udara yang di sini akan berbeda. Kecepatannya lebih banter kayak gini. Tetapi tekanan udara di venturi akan berkurang, ya, tekanannya akan berkurang sehingga bensin akan terhisap ke atas. Otomatis bensin yang ada di sini, warna hijau ini adalah bensin, dia akan terhisap ke atas. Ya, kecepatan yang tinggi ya akan terhisap di sini, akan tercampur antara bensin dan udara. Itu namanya ruang venturi ya. Kalau di sini masih udara saja, setelah melewati venturi ini adalah ruang venturi. Yang di sini adalah udara yang bercampur dengan bahan bakar yang sudah dikabutkan. Jenis karburator ya, karburator konvensional ini. Karburator biasa, karburator vakum, ya, karburator yang sudah injeksi atau dinamakan throttle body. Ini karburator vakum nih ya. Prinsip kerja karburator. Nih ya, prinsip kerja karburator ya, prinsip tipe katup gas. Piston valve katup gas untuk piston yang naik turun berbentuk venturi dan digerakkan langsung oleh kabel gas. Yang ini digerakkan oleh kabel gas, oleh gas kita ya. Butterfly ini ya, pakai kupu-kupu. Ini karburator vakum ya. Ini katup gas bentuk kupu-kupu ya, berdasarkan venturi yang ditentukan oleh kevakuman mesin. Ini ya, kupu-kupu ini pengaruh terhadap kevakuman mesin. Kalau vakumnya tinggi maka jarum sekap ini akan naik lebih tinggi. Di sini disap ini bekasnya. Karburator jenis ini disebut dengan karburator jenis condense speculoosity ya, yang digunakan pada tipe Sonic dan Phantom. Kalau ini kan digas, ini ditarik gasnya maka sekapnya akan naik. Kalau ini kasih tarik, kalau tidak ada kevakuman ya percuma. Ini yang ditarik gasnya hanya kupu-kupunya ini, bukan skepnya. Kalau ini yang ditarik skepnya, kalau ini yang ditarik kupu-kupunya, butterfly-nya. Ini komponennya adalah ya, ada o-ring, ada air screw, ada throttle, ada bekas, ada retainer, ada jet needle, ada throttle valve, ada main jet, ada needle jet, ada o-ring, ada valve, ada o-ring, ada valve, ada valve, ada valve, ada o-ring ya, dan sebagainya. Ada slow jet, ada main jet,
air screw, ini air screw. Ini kalau injeksi nggak pakai air screw. Cara kerja karburator, sistem pelampung cuk dan stasioner, kecepatan menengah, kecepatan tinggi. Sistem pelampung, ya, volume bensin diatur ya oleh satu pelampung. Kedua adalah jarum pelampung. Yang ketiga ada ya, cara kerja dari sistem pelampung. Jika volume bensin turun, ya pelampung akan turun. Ini volumenya turun, ya ini akan turun. Membuka katup jarum pelampung, ya sehingga bensin akan mengalir. Kalau turun, ini akan mengalir bensinnya. Slotnya akan terbuka, gasnya akan turun, bensin akan mengalir ke dalam ruang karburator. Jika volume bensin naik, bisa naik sini, otomatis ini pelampungnya naik, otomatis ini slotnya juga akan naik. Dia akan tertutup saluran bahan bakar dan aliran bensin akan tersumbat, dia tidak akan mengalir ke dalam karburator. Itu seterusnya seperti itu. Kalau terbuka dia buka ya. Sistem cuk ya, berfungsi untuk memperkaya campuran bensin dan udara pada saat mesin dalam kondisi dingin ya. Di cuk, jadi di cuk udara tidak boleh masuk, otomatis bahan bakar yang dihisap hanya ini bahan bakar ya, bahan bakar ini dari karburator, dari ruang penampungan ya, otomatis karena di sini tidak ada udara, maka dia akan terhisap oleh piston masuk ke ruang venturi ya. Campurannya akan menjadi kaya dan motor mudah dihidupkan. Cara kerja, jika katup cuk ditutup, ini ditutup ya, aliran udara yang masuk berkurang ya, otomatis akan sedikit ya. Jika aliran sedikit, maka mesin akan mendapatkan bensin yang lebih banyak dan membentuk campuran yang lebih kaya ini. Nah, dengan kaya ini bahan bakar akan banyak yang masuk ini ya. Putaran stasioner atau idle speed ya, bagian yang bekerja slow air bleed ya, suplai udara di slow jet ini ya. Pada waktu udara pada putaran idle, bahan bakar udara lewatnya sini set ini masuk ke slow jet ini ya, masuk ke sini. Nah, ini udaranya, saluran udara ini yang masuk ya, ini dari depan. Ini air screw-nya, ini penyedot udara. Jadi kalau masuk pada waktu putaran idle, bahan bakar hanya lewat dua jalur ini ya, tidak lewat sini ya. Air screw ya, pengatur komposisi campuran udara yang dan bensin ini air screw ya. Slow jetnya ini ya. Slow jet menyuplai bensin untuk putaran stasioner. Throttle stop screw mengatur putaran stasioner mesin dengan mengatur posisi skep ya. Putaran stasioner antara 1400 rpm ya, plus minus 100 rpm, berarti 1300 sampai 1500 rpm itu adalah putaran stasioner. Skep piston valve tertutup ya, udara mengalir melalui screw air bit menuju saluran sepuir kecil atau slow jet. Udara bercampur dengan bensin ya dari sepuir kecil atau slow jet menuju ke ruang bakar sepuir kecil ini ya. Di sepuirnya ada dua, di sini ada sepuir kecil slow jet dan sepuir besar atau main jet. Main jet itu pada waktu putaran
mencegah terjadi ledakan pada knalpot pada saat putaran mesin tinggi dari RPM tinggi ke RPM rendah atau yang disebut dengan deselerasi ya, karena campuran udara dan bensin terlalu miskin ya, maka akan ledakan di knalpot itu akan terjadi pada saat deselerasi ya kan. Bahan bakar akan tidak terbakar semua di dalam ruang bakar, maka bahan bakar akan keluar ke knalpot ya, knalpot panas, otomatis akan timbul ledakan pada lubang knalpot. Cara kerja itu ya, membran ACV ya bertekanan oleh pegas pada saat piston valve menutup venturi, maka membran akan tertarik sehingga suplai udara ke slow jet akan tertutup, jadi menutup saluran udara. Cara kerja auto by starter ya, saat mesin di starter, pada saat menghidupkan mesin ya, starter awal start akan tertarik ke dalam oleh thermomag atau mesin dalam keadaan dingin. Pada saat temperatur mesin sudah panas, artinya di atas suhu 40 derajat ya, thermomag akan mengembang dan mendorong starter valve pada saluran cuk sehingga didapatkan campuran bahan bakar dan udara yang ideal. Ini ya cara kerja karburator CV ya, vakum konstan ya. Oke, kita jangan lupa ya, kita di like, subscribe-nya ya. Ini bersama saya Arif Channel ya, dan jangan lupa komentar dan like-nya ya, serta subscribe-nya ya. Yang terakhir adalah loncengnya tolong dinyalakan untuk berlangganan supaya nanti ada konten baru dari saya atau materi yang baru dari saya akan mudah cepat tersampaikan ke kalian semua. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.